Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini saya akan mengupdate perkembangan terbaru mengenai saham-saham di Big Bang. Untuk kali ini saya akan memulainya dengan BBCA. Oke Bapak Ibu, BBCA ini kemarin jika dibandingkan dengan BRI, BNI dan juga Mandiri, kejatuhannya memang cukup lagging ya, atau cukup terlambat gitu. Jadi sesuai dengan judul kali ini, Calm Before the Storm, saya pikir stormnya akan segera datang. Ya, karena sekarang ini tanda-tanda kejatuhannya sangat jelas ya. Yang pertama adalah distribusi dari asing di sini ya. Distribusi asing walaupun beberapa hari kemarin sempat ada akumulasi di sini, tapi sebenarnya ini bukan akumulasi. Malah ini tanda yang cukup bahaya ya. Karena dia membuat koreksi setelah harga jatuh. Jadi dia membuat pola drop, koreksi, drop sekali lagi. Oke, untuk itu kita coba langsung aja mengukur ya menggunakan Fibonacci dengan metode candle break seperti yang sebelumnya, karena di sini sudah terbentuk candle breaknya. Oke, Bapak Ibu perhatikan dengan seksama ya. Ini area body paling tinggi ya, higher. Ini area last demand di sini saya tandakan. Oke, sekarang kita cari candle yang berhasil ngebreak demand ini, yaitu candle ini. Oke, udah dapat. Kita tarik Fibonacci-nya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kemarin yang cukup menjadi perhatian adalah harga di sini sudah jelas ngebreak area 61% di sini. Ya, di level ini lalu harga sempat melakukan koreksi ke atas yang bagi sebagian orang yang terutama yang belum begitu memahami foreign flow, ya ini pasti dianggapnya sebagai suatu akumulasi. Padahal kalau kita lihat kejatuhannya deras di sini, berarti kenaikan di sini sebenarnya hanya suatu koreksi sebelum jatuh lebih dalam lagi. Ya, sesuai dengan teori Fibonacci candle break ini, jika ada harga yang close jauh di bawah level koreksi 61% ini, berarti dia punya potensi besar untuk meneruskan kejatuhan sampai ke level berikutnya di 161 di sini. Ya, jadi secara umum saham BCA ini punya potensi besar untuk jatuh ke area 9.000 di sini sampai dengan 8.800. Itu untuk BCA. Kenapa saya cukup yakin? Karena satu, teorinya seperti itu, dan kedua ya kalau kita lihat dari segi price action dan struktur candle di sini, yang ini Bapak Ibu ya, ini kita dapati area strong demand di sini. Oke, kenapa ini strong? Karena satu aja demand dilanjutkan dengan candle yang cukup besar ya. Tapi coba lihat Bapak Ibu, candle selanjutnya di sini, ini bukan suatu struktur yang kuat ya, walaupun dia naik tapi ini bukan struktur yang kuat ya, sehingga gampang untuk ditembus gitu ya. Ini disebut dengan pola kompresi ya, jadi dia naik, dia kompres, koreksi, naik lagi. Makanya dengan dua candle power seperti ini ya, yang berpotensi untuk terus berkelanjutan, mungkin sepanjang pekan depan ya, harga akan sangat cepat mencapai level 9.000. Jadi buat teman-teman yang belum ada posisi, bisa memantau dengan seksama di area 9.000 ini ya. Akan lebih baik lagi kalau sudah muncul aksi akumulasi asing seperti itu. Itu untuk BBCA ya. Jadi ke depan kalau harganya drop jangan kaget-kaget juga, karena kita udah memprediksikan seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya adalah saham BRIS ya. BRIS ini kemarin belum jatuh juga ya, bahkan dia sempat naik untuk challenging atau mencoba ngebreak high sebelumnya ya, tapi ternyata gagal. Nah, dua pola ini yang cukup membuat khawatir pada kaum bullish seperti saya ya, karena ini membentuk pola double top di sini. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat yang biru ya, yang biru ini adalah bandar movementnya ya. Kalau sebelumnya di sini tegas kenaikannya, oke, sekarang dia cenderung menurun, landai dan menurun. Itu menunjukkan bahwa posisi yang sekarang ya, harga di dalam kota ini sebenarnya ini suatu sinyal kuat bahwa market atau big player sedang melakukan aksi distribusi ya. Distribusi akan dilanjutkan dengan markdown seperti ini. Oke, jadi untuk BRIS harus hati-hati jika ada yang mau buka posisi ya, jangan sekarang gitu ya. Ini ada di level-level distribusi. Lalu di mana level-level terbaik untuk mulai kita melakukan akumulasi? Untuk itu langsung aja kita menggunakan
metode candle break ya. Sekali lagi sambil belajar yang belum tahu ya, ini level tertinggi, body tertinggi. Di sini dia ada last demand-nya. Saya marking ya, saya besarkan lagi, dan di sini ada candle yang berhasil ngebreak demand di sini. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi dari situ kita lakukan penarikan dari area low di sini sampai high sebelumnya. Nah, di sini kita dapati kemarin harga membentuk setup candle break ya, lalu naik cukup tinggi ya, melebihi level 61% di sini. Tapi lihat respon harga setelahnya ya. Dua candle ini dibalas dengan dua candle yang lebih besar lagi, artinya dia membuat kenaikan fake out. Ya, dia naik tapi dibalas dengan turun lebih besar ya. Jadi kalau 4 candle ini Bapak Ibu perhatikan ya. Ini candle play, saya kasih tipsnya sedikit. Ini 4 candle ini digabung jadi satu, dia akan membentuk candle bearish pin bar seperti ini. Nih, kalau digabung jadi satu, itu artinya candle reject yang sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi untuk bearish dia berpotensi turun sampai setidaknya ke koreksi pertama di level 2100 sampai dengan 2000 di level ini ya. Karena di level ini juga dia coincidence atau bertepatan dengan ada area base yang cukup kuat di sini. Ya, dia membuat rally drop rally. Ya, jadi base ini dia merupakan area koreksi atau area drop sebelum kenaikan yang lebih eksesif ke atas gitu. Itu untuk breeze. Saya kira breeze ini mungkin tidak akan jatuh terlalu dalam juga ya. Mungkin dia hanya sampai ke koreksi normal di sini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah saham air minum Cleo. Oke, ini ada teman kita yang request. Jadi melalui konten ini kita coba untuk membantu ya, sekaligus teman-teman belajar overbought dan oversold ya, karena kita memakai indikator itu ya. Oke, langsung aja kita lihat. Saya menggunakan indikator oversold-nya ya, 3 indikator saya gabung jadi satu ya. Yang hitam ini RSI, yang merah biru ini adalah stochastic ya, dan hijau merah ini batang bar ini adalah awesome oscillator Bill Williams ya. Semuanya setup standar, nggak ada yang rahasia di situ, nggak ada yang canggih di situ gitu ya, selama kita bisa memakainya dalam cara-cara yang benar gitu. Oke, overbought di sini apabila ketiga indikator itu bergabung jadi satu di level tertinggi ekstrimnya seperti ini ya, maka kita dapat itu suatu kondisi overbought. Sebaliknya kalau dia ada di bawah sini itu namanya oversold. Oke, jelas ya. Jadi sekarang coba kita marking area-area overbought sebelumnya ya. Dari situ kita harapkan kita akan mendapatkan pola seperti apa pergerakan bandar dan pola harga di saham ini. Oke, kita marking yang pertama di sini. Ya, di sini jelas dia overbought atau jenuh beli ya. Lalu yang kedua ada di sini. Oke, ini 3 indikator mentok jadi satu di level tertinggi ekstrim. Oke, dan yang terakhir adalah di sini Bapak Ibu. Ya, jelas sekali kita lihat. Oke, sekarang kita lihat kejatuhan dari sini ya sampai ke titik terendahnya ini, lalu harga naik lagi. Ya, itu berapa persen? Ya, jadi itu yang akan kita gunakan sebagai price pattern kita ya. Dan yang kedua yang perlu diingatkan adalah saham ini sekali rangingnya cukup lama Bapak Ibu. Cukup lama ya, karena apa? Karena kepemilikan retail di saham ini cukup tinggi ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari data KSEI, kepemilikan retail itu kira-kira 29 sampai dengan 30% dari saham yang beredar. Ya, sementara asing itu kepemilikan sangat kecil, kurang dari 4% aja. Jadi saham ini cukup berat untuk digoreng oleh bandar gitu ya. Jadi wajar harganya sekali sideways dia sangat lama. Ya, jadi cukup hati-hati di sini agar tidak terjebak. Oke, langsung aja kita ukur menggunakan Fibonacci ya dengan pola candle break, tapi sebelumnya kita akan mengganti template dulu ya. Oke, ini dia daily ya. Tadi sudah weekly, daily. Oke, yang pertama kita ukur di sini. Oke, ini adalah tahun 2019 ya, atau 5 tahun yang lalu. Jadi kita punya data yang cukup kuat ya. Oke, perhatikan di sini Bapak Ibu.
kita lihat area tertinggi di sini. Oke, ini area last demand ya, tapi karena dia sama tingginya gitu ya, maka last demand ini nggak valid. Kita cari last demand di bawahnya di sini seperti ini. Oke, lalu kita dapat sebuah candle yang berhasil ngebreak last demand di sini Bapak Ibu ya, yaitu candle ini. Oke, langsung kita lakukan penarikan Fibonacci-nya seperti ini ya. Nah, jelas sekali kita lihat penurunan harga itu mentok di level 261 ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa teknik penarikan ini memang sangat-sangat akurat ya. Jadi beruntunglah teman-teman yang mau mempelajari ini ya. Kita lihat di sini harga langsung dibalas dengan sebuah candle bullish engulfing ya. Kalau nggak bisa dilihat, coba saya besarkan sebentar seperti ini. Oke, ini candlenya kecil drop, lalu dibalas dengan candle bullish engulf ya, yang secara candle play kalau ini digabung ya, dia akan membentuk namanya candle bullish pin bar. Dia akan membentuk bullish pin bar seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Nih, kalau candle ini digabung, dia membuat bullish pin bar seperti ini ya. Ininya bullish atau berwarna hijau. Itu tanda-tanda akan terjadi pertukaran tren ya, atau reversal. Oke, ini tahun 2019. Lalu kita lihat yang setelahnya. Ya, atau coba kita ukur ya sebentar, persentase penurunannya sebesar 58% kejatuhannya ya. Jadi kita jangan sampai salah posisi untuk saham Clio ini ya. Walaupun secara fundamental sangat-sangat baik, tapi sekali dia bergerak koreksi, koreksinya sangat-sangat besar dan makan waktu yang lama ya untuk kembali ke harga itu. Lalu kita lihat yang kedua, ini terjadi di Oktober 2022 ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Oke, kembali kita cari ini area tertinggi. Sebentar, ini area tertinggi, ini last demandnya kita marking di sini. Oke, kita temukan candle yang berhasil ngebreak area last demand di sini, candle yang ini ya. Lalu kita tarik Fibonacci-nya begini langsung. Oke, ini juga luar biasa presisi ya Bapak Ibu. Kita lihat harga itu stall atau mentok di level 261 ya. Kita lihat di sini terjadi percobaan untuk breakout ya, tapi nggak berhasil juga breakout ya. Cukup lama di sini selama 4 bulan. Lalu harga udah nggak ada ketertarikan sell di sini. Lalu harga reversal menjadi suatu pergerakan bullish ya, tapi itu tadi tidak dalam waktu yang sebentar. Itu untuk saham Clio. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini? Ya, kejatuhannya kira-kira sampai di mana? Itu yang perlu kita lihat ya. Tapi kita lihat dulu persentasenya. Kalau tadi itu 59 ya, kalau sekarang ini di sini sampai 41% ya. Jadi sangat-sangat besar kejatuhannya ya. Sekarang kita ukur bagaimana kondisi sekarang ya. Ternyata kondisi saat ini ya, kalau kita lihat ini area body tertinggi dan ini last demand ya kan, dan belum ada candle yang berhasil ngebreak area last demand di sini. Itu problemnya Bapak Ibu. Jadi belum bisa kita lakukan pengukuran karena harga itu berpotensi mungkin sideways di sini sebelum dia breakout. Tapi itu untuk time frame daily ya. Lalu bagaimana dengan time frame lebih kecil di bawahnya ya? Karena kita juga bisa memakai itu setidaknya untuk acuan awal. Oke, karena kita lihat sebentar struktur harga kenaikan di sini cukup solid ya. Candle cukup besar di sini, tidak terputus bullishnya. Oke, di sini dia membuat 2 demand, di sini juga naik cukup kuat gitu ya. Jadi berpotensi harga akan sideways cukup lama sebelum memutuskan turun dalam keadaan seperti ini. Tuh jelasnya, coba kita ganti ke time frame 1 jam ya, lalu kita cari setup candle break-nya. Oke, di sini candle break sudah ada, tapi dia berbentuk pola mother candle ya atau inside bar. Karena last demand di sini belum ada ngebreak, tapi di sini ada satu candle panjang ya, ini mother candle-nya, candle ibunya atau inside bar ya, yang bawahnya kita marking di sini.
Ya, lalu 4 candle sebelumnya belum berhasil ngebreak. Candle kelima dia sudah ngebreak. Ya, berarti ini bisa kita anggap sebagai candle break. Ya, jadi kita lakukan penarikan dari bawah sini langsung sampai ke atas. Oke, maka kita dapat untuk sementara ini ya menggunakan time frame 1 jam setidaknya harga berpotensi untuk drop sampai ke level 161 di sini Bapak Ibu. Ya, kemana arah geraknya, ke atas dulu atau ke bawah atau langsung ke bawah itu kita nggak tahu ya. Tapi yang kita bisa perkirakan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi bahwa telah terjadi suatu struktur bearish di sini ya, dan harga berpotensi untuk drop sampai ke area 900 bahkan ke 850 di time frame 1 jam. Itu untuk Cleo ya. Dan sebelum-sebelumnya kalau kita lihat kejatuhan itu sekitar 59 sampai 40%. Ya, ini cara kedua. Ini cara-cara konvensional tapi juga nggak kalah presisinya ya. Sorry. Kalau kita lihat daily lagi, kita kembali ke daily. Kalau kita lakukan perkiraannya sama, kira-kira 40%. 50% itu 90 bagi 45% ya, kita ambil rata-ratanya. Maka kejatuhan itu bisa sampai ke level 700. Sini Bapak Ibu. Ke level 700 ya. Itu untuk Cleo. Ya, jadi apapun ceritanya, Cleo saat ini tidak dalam kondisi yang baik untuk dilakukan pembelian baru. Itu yang pertama Bapak Ibu. Karena apa? Karena candle break di time frame H1 sudah terbentuk walaupun di daily belum terbentuk ya. Itu yang pertama. Kedua, kita perhatikan baik-baik pola candle bearish rejection yang terbentuk sini Bapak Ibu ya. Kita lihat wick di sini panjangnya 2 kali melebihi body yang bearish di sini. Ya, itu bukan pertanda koreksi yang normal, tapi ini merupakan aksi distribusi oleh big player. Jadi yang request analisis saham Cleo ini sebaiknya tidak membuka posisi beli baru. Ya, untuk Cleo ini karena apa? Karena itu tadi kepemilikan retail sangat tinggi di sini. Ya, 30%, artinya saham ini tidak liquid. Ya, dia butuh waktu cukup lama untuk membentuk suatu tren. Oke, 3 saham itu dulu. Besok saya akan lanjutkan dengan saham-saham yang sedang diakumulasi oleh big player. Walaupun kondisi IHSG saat ini masih kembali merah. Oke, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.